Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kami dari kelompok 4 akan memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dengan dosen pengampu Dr. Kunwazis Esos MIKOM. Tentunya dengan judul Kebiasaan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita saling belajar mengenai tentang komunikasi. Baik, teman-teman bisa dimengerti bersama bahwasanya komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, karena manusia tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Karena dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berinteraksi ataupun berhubungan satu sama lainnya, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, pasar, ataupun di mana tempat mereka berinteraksi. Baik teman-teman semuanya, mari kita mengenal tentang pengertian kebiasaan. Next. Baik, bisa dimengerti bersama bahwasanya kebiasaan dalam komunikasi budaya mengacu pada norma-norma dan praktek-praktek yang mempengaruhi cara individu atau kelompok berkomunikasi dalam lingkungan lintas budaya. Dan juga dalam Kamus Besar Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kebiasaan adalah suatu yang biasa dilakukan. Kebiasaan juga berarti pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk hal yang sama. Kebiasaan juga dapat diartikan cara Kamus Besar Bahasa Indonesia suatu cara yaitu adat, kebiasaan, perbuatan, kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Macam-macam kebiasaan. Kebiasaan budaya adalah perilaku atau praktik yang diterima secara umum dalam suatu budaya. Kebiasaan budaya dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti cara berkomunikasi, berpakaian, makan, dan bersosialisasi. Dalam pelajaran lintas budaya, kebiasaan budaya menjadi salah satu topik yang penting untuk dipelajari. Hal ini karena kebiasaan budaya dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang-orang dari budaya lain. Berikut adalah beberapa macam-macam kebiasaan budaya yang dapat dipelajari dalam pelajaran lintas budaya. Yang pertama, kebiasaan berkomunikasi. Kebiasaan berkomunikasi dapat mencakup berbagai aspek, seperti bahasa, nada suara, dan kontak mata. Misalnya, di beberapa budaya, kontak mata langsung dianggap sebagai tanda tidak sopan. Sedangkan di budaya lain, kontak mata langsung dianggap sebagai tanda perhatian. Yang kedua, kebiasaan berpakaian. Kebiasaan berpakaian dapat mencakup berbagai aspek, seperti jenis pakaian yang dikenakan, cara mengenakan pakaian, dan warna pakaian. Misalnya, di beberapa budaya, warna hitam dianggap sebagai warna berkabung. Sedangkan di budaya lain, warna hitam dianggap sebagai warna formal. Yang ketiga, kebiasaan makan. Kebiasaan makan dapat mencakup berbagai aspek seperti cara makan, alat makan yang digunakan, dan makanan yang disajikan. Misalnya di beberapa budaya, sendok dan garpu digunakan untuk makan, sedangkan di budaya lain hanya menggunakan tangan. Dan yang keempat,
Kebiasaan bersosialisasi. Kebiasaan bersosialisasi dapat mencakup berbagai aspek seperti cara menyapa, berjabat tangan, dan memberi hadiah. Misalnya, di beberapa budaya, berjabat tangan dengan lawan jenis dianggap tabu, sedangkan di budaya lain, berjabat tangan dengan lawan jenis dianggap sebagai tanda sopan santun. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bayin. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari rekan saya tentang macam-macam kebiasaan, yakni kebiasaan dalam penghargaan dan pengakuan, seperti cara memberikan penghargaan dan pengakuan yang berbeda antara kelompok masyarakat. Selanjutnya ialah kebiasaan dalam rasa diri dan ruang, seperti cara merasa dan orientasi perasaan, serta cara berpikir dan orientasi berpikir. Selanjutnya kebiasaan dalam proses mental dan belajar, seperti cara belajar dan proses mental yang berbeda. Yang terakhir, kebiasaan dalam kepercayaan dan sikap, seperti nilai-nilai inti kepercayaan, standar, pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang berbeda antara kelompok masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan yang menjadi tradisi. Kebiasaan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara rutin dan teratur. Kebiasaan dapat merupakan hasil dari pemikiran atau tindakan yang konsisten dan terus-menerus yang dilakukan oleh seseorang, sehingga menjadi bagian dari gaya hidup seseorang itu sendiri. Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan, namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun-temurun dari leluhur atau dari nenek moyang. Adapun contoh kebiasaan yang menjadi tradisi ialah mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi setiap pagi dan malam, atau membaca buku sebelum tidur. Kebiasaan bersifat individual dan tidak selalu memiliki makna atau nilai kultural yang mendalam. Namun di sisi lain, tradisi adalah suatu praktik atau kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yakni faktor-faktor terbentuknya kebiasaan. Faktor-faktor terbentuknya kebiasaan itu ada 6, yakni lingkungan, pendidikan, usia, jenis kelamin, sikap, dan perilaku. Next. Di sini saya akan menjelaskan dari poin-poin sebelumnya, yaitu faktor-faktor terbentuknya kebiasaan. Ada 6, yaitu yang pertama, lingkungan. Faktor lingkungan atau tempat tinggal ini dapat mempengaruhi kita dalam beraktivitas, akhirnya membentuk suatu kebiasaan. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan yang baik yang berlangsung secara formal di madrasah atau di sekolah, maupun yang berlangsung secara informal di lingkungan keluarga memiliki peranan penting dalam mengembangkan psikososial. Yang ketiga, usia. Walaupun faktor usia ini bukan menjadi faktor penentu kebiasaan, tetapi usia dapat mempengaruhi kebiasaan seseorang. Yang keempat, jenis kelamin. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang keempat, yakni jenis kelamin. Kesadaran jenis kelamin akan dapat membantu memahami diri dan menumbuhkan motivasi sesuai dengan keadaan dirinya. Kelima, yaitu sikap. Sikap bisa diartikan sebagai perasaan dan juga pikiran seseorang dalam bertingkah laku saat sedang tidak menyukai atau menyukai sesuatu. Yang keenam atau terakhir, yakni perilaku. Kebiasaan merupakan suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dalam cara yang sama secara terus-menerus tanpa sadar, karena sesuatu tersebut tertanam di dalam pikiran dan jiwa seseorang.
karena sifatnya yang terus-menerus selalu dilakukan sehingga menimbulkan suatu kebiasaan yang merupakan tabiat dari seseorang. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan dalam budaya. Budaya adalah keseluruhan kebiasaan yang terjadi dalam suatu komunitas hidup. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal atau pikiran. Kebiasaan dalam budaya dapat dikatakan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok orang dalam suatu masyarakat. Budaya sendiri akan terbentuk dari sebuah kebiasaan yang dilakukan seseorang. Dengan kebiasaan itu, masyarakat akan terbiasa melakukan suatu hal, sehingga tidak menimbulkan sebuah larangan untuk melakukan kebiasaan itu, yang pada akhirnya kebiasaan itu menjadi sebuah budaya masyarakat setempat. Contoh kebiasaan dalam budaya itu adalah kebiasaan di dalam musik. Budaya Indonesia berupa musik yang diwariskan melalui lagu dan alat musik daerah. Salah satu contoh alat musiknya adalah angklung, yang sampai saat ini masih banyak ditemukan yang memainkan dan menjadikannya kebiasaan dalam bermain angklung tersebut. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kami ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kelompok 4. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.